Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Jika suatu partikel bergerak melingkar beraturan, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1. Kecepatan sudut sebanding dengan periode. Nah, kecepatan sudut itu berbanding terbalik dengan periode ya. Nah, berarti ini salah. Nomor 2, kecepatan linier sebanding dengan kecepatan sudut. Berarti V sama dengan omega kali R. Nah, ini benar. Oke. Nomor 3, percepatan sentripetal itu berbanding terbalik AS sama dengan kecepatan sudut omega kuadrat kali R. Salah ya, dia sebanding. Ini kan katanya berbanding terbalik. Ini salah. Nomor 4, kecepatan linier sebanding dengan jari-jari. Berarti V sebanding dengan jari-jari. Kecepatan linier ya. V sama dengan omega kali R. Ya, sebanding ya. Berarti betul. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. 2 dan 4 yaitu yang D ya. 22. Nah, di sini perhatikan pernyataan berikut. Sebuah partikel dengan massa M sama dengan 50 gram, kita jadikan ke kilo itu 0,05 kilogram, bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan linier V sama dengan 3 meter per sekon. Jika jari-jari lintasan R sama dengan 75 cm atau sama dengan 0,75 meter, pernyataan yang benar adalah waktu putarannya adalah 1,5 pi sekon. Berarti kalau waktu putaran, berarti itu T-nya ya. Berarti kalau di sini ada V, kita cari omega sama dengan V per R. Kalau kita ganti di sini, 2V waktu kita cari ya T, V per R. Berarti T sama dengan 2V kali R per V. Berarti 2V kali 0,75 bagi dengan V-nya 0,05. Nah, ini dapatnya adalah 30 V sekon ya. Nah, terus berarti ini salah ya nomor 1. Yang nomor 2 kita cari. Nomor 2 itu besar percepatan sentripetal, AS. Nah, AS itu rumusnya V kuadrat per R. Berarti V-nya itu kan 3 kuadrat dibagi 0, ini bukan 32 ya, 3 kuadrat. 3 kuadrat dibagi dengan 0,75, berarti 9 dibagi 0,75. Yaitu 12 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti ini benar ya, nomor 2. Nah, terus nomor 3, vektor kecepatan liniernya tetap enggak lah, vektornya itu berubah ya, berubah. Tetap berubah. Nomor 4, besar kecepatan sudut. Nah, kita cari nomor 4, omega itu adalah 2, atau bisa juga V dibagi dengan R. Berarti V-nya kan 3, dibagi dengan 0,75. Dapatnya 4 radian per sekon. Berarti benar ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 yaitu yang D ya. Oke. Tunggu, ini maksudnya tidak. Tadi apa Kakak kira tadi tetap ya. Berarti ini benar nih. Dia kan vektor kecepatan linier itu tidak tetap alias berubah ya, berubah. Berarti ini benar ya. Berarti jawabannya 2, 3, dan 4. Nah, berarti 2, 3, dan 4 itu bisa 2 ya. Ini bisa 2, 3, dan 4. Berarti ada 2. 2, 3, dan 4 ini juga bisa. Berarti jawabannya ada 2. Ada 3 ya. C, D, dan E. Yang jelas kan? Yang benar itu jawabannya 2, 3, dan 4. 23. Suatu benda diletakkan di atas kap mobil yang sedang melaju dengan kecepatan diketahui V sama dengan 10 meter per sekon. Jika mobil tersebut tiba-tiba berhenti dan tinggi kap mobil terhadap permukaan adalah 1,8 meter, benda tersebut akan terlempar sejauh, berarti ini yang ditanya X ya. Nah, berarti ini kita gunakan rumus X sama dengan V kali T. Nah, T-nya itu dijabarkan lagi jadi 2H per G ya.
Nah, jadi V-nya 10 dikali 2 kali 1,8 bagi 10. Berarti ini 10, ini kan jadinya 3,6 bagi 10. Berarti 10 akar 0,36. Berarti 10 kali 0,6. Berarti jadinya X sama dengan 6. 6 meter. Berarti dia terlempar sejauh 6 meter di depan mobil ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Gimana ini? Terus C. 24 sebutir peluru ditembakkan dari senapan angin oleh Budi dari atas permukaan tanah dengan kecepatan awal diketahui V0 sama dengan 50 meter per sekon. Dan sudut elevasi adalah 60 derajat. Peluru mengenai target yang terletak pada jarak mendatar sejauh X sama dengan 75 meter. Jika gravitasi 10, pernyataan yang benar. Nah, kita buktikan ya. Nomor 1. Setelah 3 sekon, peluru mengenai target. Nah, kita lihat ya. Ini kan targetnya 75 nih. Berarti kita cari X-nya itu adalah V0 cos theta kali T ya. Nah, V0-nya 50 cos 60 kali T. Berarti 50 kali setengah kali 3. Berarti ini 75 meter. Nah, berarti pas ya mengenai target dia 75 betul. Nomor 2. Peluru mengenai target setelah meninggalkan puncak. Nah, kita harus tahu dulu puncaknya ya. Puncaknya itu kita cari menggunakan peluru mengenai target setelah meninggalkan puncak lintasan. Nah, kita cari dulu puncaknya ya. Berarti hanya itu kalau misalnya kita lihat puncaknya itu kan berarti ini harus kita cari dulu ininya ya, Hmax-nya itu kan. Hmax-nya itu berarti kita pakai rumus V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berarti V0 kuadrat tuh 50 kuadrat sin 60 sin kuadrat 60 per 2 kali 10. Berarti ini 250 sin kuadrat itu kan setengah akar 3 kuadrat per 20 coret. Ini 2 yang coret. Nah, lanjutin sini. Berarti ini jadinya Hmax sama dengan 250 kali 3/4 dibagi dengan 2 ya. Nah, itu dapat hasilnya, itu dapat adalah 93,75. Nah, ini H maksimum. Sedangkan ketika H-nya itu 3 sekon itu dia letaknya adalah V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti V0-nya kan 50 sin 60 kali 3 dikurang setengah kali 10 kali 3 dikuadratkan. Ketika dia mencapai sasaran tadi ya 3 sekon. Berarti 50 kali setengah sin 60, setengah akar 3 ya. Kali 3 dikurang, ini coret, berarti ini 5 kali 9. Nah, ini hasilnya adalah 19,9. Berarti kan ketinggian maksimumnya itu berarti belum meninggalkan ya. Nah, ketinggian maksimumnya ini. H-nya itu ini. Berarti nggak cocok ya. Berarti salah nih. Nomor 3. Besar komponen. Nomor 3 itu vertikal. Berarti vertikal itu adalah VY. VY itu kan V0 sin theta dikurang G kali T. Berarti V0-nya kan 50 sin 60 dikurang 10 kali 3. Berarti 50. Oh ya, V0T ya. V0T. Bukan deh. Dia apa nih? V0 sin, ya benar-benar. V0 sin theta dikurang G kali T. Berarti 10 kali 3. Sin ini kan setengah akar 3 dikurang 30. Nggak mungkin ya ini. Nggak mungkin. Nah, yang keempat. Besar komponen kecepatan horizontal. Nah, horizontal itu kan Px. Px berarti V0 cos theta. Berarti V0-nya itu 50 kali cos 60.
berarti 50 cos 60 itu kan setengah, berarti dapatnya adalah 25 meter per sekon. Nah, baru ini benar ya. Nih. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1 dan 4. Kita tambah aja ya, F1 dan 4. 25, perhatikan gambar berikut. 3 roda dengan jari-jari masing-masing. Diketahui RA sama dengan 10 cm. Kita rubah ke meter, itu 0,1 meter. RB adalah 15 cm, yaitu 0,15 meter. Kemudian RC adalah 30 cm, sama dengan 0,3 meter. Jika kecepatan sudut roda B, berarti omega B sama dengan 20 radian per sekon. Yang ditanya itu adalah kecepatan linier roda C, PC. Nah, dari gambar ini, kata kuncinya yang pertama adalah omega A, ya. Ini kan seporos dengan C ya. Omega A sama dengan omega C. Sedangkan VB itu sama dengan PA, karena satu tali ya. Nah, berarti kalau dari sini kita jabarkan, bisa kita cari omega B udah diketahui ya. Berarti omega B hubungannya kemana itu? Omega B berarti ke sini ya. Ke sini. Berarti kan bisa kita cari nanti omega A, VA ya. VA sama dengan, kan sama dengan VB. Berarti VB itu adalah omega B kali RB. Nah, omega B itu kan 20, RB-nya 0,15. Itu adalah 3 meter per sekon. Nah, terus karena udah dapat VA, berarti bisa kita jabarkan ke omega C ya. Nah, ke samping aja deh. Kan kita mau cari VC ya. Di sini. Omega C sama dengan omega A. Berarti karena kita mau cari VC, berarti ini harus dijabarin ya. Ini VC per RC sama dengan omega A itu berarti VA per RA. Nah, VC itu ya VC, berarti kalau RC itu adalah 0,3, VA itu adalah 3, RA itu adalah 0,1. Berarti ini bisa dicoret habis ya. Jadinya dikaliin VC sama dengan 9 meter per sekon. Jadi jawabannya C.